Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Mufli Fathur Rahman dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 7. Di sini saya akan membacakan makalah 3 yang berjudul Ancaman Terhadap Negara dan Upaya Penyelesaiannya di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan, dan Keamanan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Ancaman Terhadap Negara dan Upaya Penyelesaiannya di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan, dan Keamanan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik wisatawan dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara yang harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa. 1.2 Maksud dan tujuan. Yang pertama, mengetahui ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, mengetahui ancaman di bidang Ipolexos Bud Hankam. Yang ketiga, mengetahui peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai macam dalam membangun integrasi nasional. 1.3 Rumusan masalah. 1. Apa saja ancaman terhadap integrasi nasional? 2. Apa saja ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan? Yang ketiga, apa saja peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dan membangun integrasi nasional? 2.1 Ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain: 1. Penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia itu? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase spionase, aksi teroris bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1
dari tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindak pelanggaran wilayah seperti laut, ruang udara, dan daratan. Namun tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DI atau TII, PRRI, Permesta, Berontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Sejumlah aksi pemberontakan tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini satu-satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antara bangsa secara disadari ataupun tidak disadari telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan suatu negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancamannya adalah pengaruh gaya hidup kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbatas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa yang sesungguhnya. Kita mesti proaktif menyaring dampak negatif globalisasi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri. Dari luar, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain ke depan. Bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berasal dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalangkan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Lalu yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama,
Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Hal itu bisa menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, muncul sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai salah satu hidup tertinggi. Ya, contohnya seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Lalu yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti mengikuti gaya kebarat-baratan dan juga memakai rok mini, anting-anting, dan sebagainya. Lalu yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer atau non-militer maupun di luar negeri ataupun di dalam negeri. Yang terakhir, 2.3, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman seperti suku, budaya, daerah, agama, dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat. Yang kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Nomor 6, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Yang ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Ke-8, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang 10, mengelola dan manfaat kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan masih banyak berbagai ancaman dan dalam membangun integrasi nasional di Indonesia. Nah, 3, penutup. Kesimpulannya adalah ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Dan juga tidak semua ancaman itu berasal dari
luar negeri, ada yang juga berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Yang selanjutnya, saran saya ke kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mewaspadai ancaman-ancaman yang dapat terjadi pada negara Indonesia. Kita harus mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut dengan baik dan tidak mudah terprovokasi dari pihak manapun. Sebagai warga bangsa Indonesia yang baik harus bisa menjaga keutuhan NKRI agar tetap utuh dan tidak mudah terpecah belah. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.